Shalom jemaat sekalian dikasih dalam Tuhan. Shalom jemaat sekalian. Mari kita mau masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan sudah pelihara kita selama 1 minggu ini. Mari kita mulai ibadah dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak henti-hentinya ya Tuhan hadir dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus atas kasih setia-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kini kami datang ya Yesus ke hadirat-Mu. Rindu Tuhan untuk merasakan Engkau ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, menjamah setiap hati kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menikmati ya Yesus kasih setia-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
berdiri katakan hadiratmu.
Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, hati kami bersuka cita ya Yesus, oleh karena kami ya Tuhan bisa masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Tuhan, kami mau lebih lagi Yesus bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab Kau Allah kami yang baik ya Tuhan. Kau Allah kami yang bertata dan berkuasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila semua siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama. Semua percaya Tuhan baik, amin. Yang percaya boleh angkat jempolnya. Kita naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masih sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sang batala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi diseberang dengan senang hati angkat pujian.
duduk kembali. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Saya cemaskan bagi berdiri. Mari kita bersama-sama katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan mengiringmu seumur hidupku,
Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, bencana-Mu ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk Kau bentuk ya Yesus, serupa dengan-Mu ya Bapa. Kami siap Kau bentuk ya Tuhan menjadi bencana yang indah. Bila ya Tuhan, Kau bentuk hati kami ya Yesus, supaya ya Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu setelah ini ya Bapa, kami bisa mengerti isi hati-Mu ya Bapa, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami ya Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kata-kata ya Yesus yang keluar ya Bapa merupakan firman yang datang dari Engkau ya Bapa. Tutup bungkus ya Yesus, biarlah kami bisa dengar Engkau baik-baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Ini hati kami ya Tuhan, amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sekali lagi waktu firman Allah disampaikan, saya minta saudara fokus dan bisa konsentrasi dengan baik. Mari ya kita akan konsentrasi pada firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah kemuliaan Injil. Ya, coba dibaca Injil Matius 24 ayat 35. Injil Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Amin. Di dalam salinan bahasa lain, bukan perkataanku, tetapi firman Tuhan atau firmanku. Ya, sama. Ya, firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya. Jadi langit dan bumi itu akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Itulah kemuliaan Injil. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, dunia itu telah jatuh dalam dosa, tetapi oleh Injil dunia dikuduskan kembali. Injil diberikan supaya manusia hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, jadi perhatikan waktu firman Tuhan disampaikan. Ya. Injil menuntun hidup manusia untuk mengalami hidup kekal. Jadi firman Tuhan itu penting sekali ya bagi umatnya. Hidup jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kehidupan kita berpadanan dengan firman Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu perintah Tuhan. Ya. Kekayaan untuk memuliakan Tuhan. Kekayaan dipakai Tuhan untuk mendatangkan pahala di sorga. Banyak yang tidak menyadari ini. Ya, bahwa diberkati Tuhan, ya, mengabaikan firman Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan. Ya. Kita melihat di dalam Injil Markus 12 ayat 42, ya, persembahan seorang janda miskin itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Janda ini mengerti tentang pahala di surga. Ya, waktu persembahan, ya, janda ini memberikan persembahan 2 peser. Ya, itu menjadi perhatian khusus bagi Tuhan. Jadi kalau kita memberkati, memberikan persembahan, persepuluhan dan sebagainya, bukan jumlahnya. Ya, tapi Tuhan melihat dari keikhlasan hati kita. Ya, kita memberi ya dengan sukacita. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Persembahan cuma 2 peser dari janda yang miskin. Tapi justru menarik perhatian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, sini. Ya, menurut kamu siapa yang memberi terbesar ini? Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, itu loh, janda yang paling miskin itulah yang memberikan terbesar, padahal 2 peser.
Ya, tentu muridnya tidak tahu berapa yang diberikan kepada janda miskin ini, cuma 2 peser. Tapi Tuhan itu Allah Maha tahu, Dia tahu. Ya, kalau janda itu memberi 2 peser. Ya, tapi Tuhan katakan Dia memberi yang paling besar. Ya, jadi kalau kita memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan atau kita memberkati, ya jangan ya saudara khawatir atau merasa oh ini terlalu sedikit. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya jemaat di sini ya banyak yang tidak mampu, saya menyadari. Saya terima amplop perpuluhan, maaf ya, ada yang 5.000, 10.000, tapi saya mengucap syukur, saya doakan Tuhan berkati dia Tuhan. Jadi bukan saya melihat, oh ini jumlah sedikit, tidak. Ya, nah kalau dia mungkin 5.000 atau 10.000, ya mungkin karena ya toh dia cuma punya uang cuma sedikit. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat ya firman Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu perintah Tuhan. Ya kalau kita memberkati itu perintah Tuhan. Kita jangan takut memberkati dan Tuhan tidak melihat jumlah besar kecil. Saya pun sebagai gembala, saya tidak melihat jumlah besar kecil karena saya memahami ya keadaan umat saya. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, ini nggak usah dibaca ya, untuk menyingkat waktu ya. Kalau saudara mau lihat ayat-ayatnya, saudara bisa lihat di YouTube nanti ya jam 5. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Nah, kekayaan juga dipakai setan untuk mematikan iman. Ini hati-hati. Ya. Manusia menjadi tamak dan kikir itu sudah kena tipu daya setan. Ya, hati-hati. Ya. Nah, orang yang hidupnya tamak dan kikir, ya tidak bisa memberkati, maka itu bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dijelas dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup kikir dan tamak. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mungkin saudara anggap, oh ya, kalau pendeta khotbahnya pasti seperti ini. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya khotbah firman Tuhan, tapi juga ya sesuai ya dengan apa yang saya lakukan. Ya, saya bukan terima saja dari jemaat, tapi saya memberkati. Ya, dan saya tidak mengalami kekurangan apapun, dan saya tidak pernah takut memberkati. Ya, karena saya tahu, ya, saya harus mentaati perintah Tuhan. Jadi Injil diberikan pada semua orang, supaya semua orang memahami kehendak Tuhan. Manusia diberi kehendak bebas, bukan berarti manusia itu menjauh dari Tuhan. Ya. Manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ingat ya, kita jangan memakai kekuatan kita sendiri. Seringkali kita merencanakan sesuatu, mungkin dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, tanpa melibatkan Tuhan. Ya, padahal
firman Tuhan mengatakan manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Maksud perencanaan manusia itu harus melibatkan Tuhan. Karena di dalam Rom 8 ayat 28 dikatakan Tuhan itu turut bekerja ya pada orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu turut bekerja bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan turut bekerja, ya tentu ya untuk kebaikan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Manusia itu sebagai hamba. Segala sesuatu keputusan ada pada tuannya, ada pada Tuhan. Ya, maka segala sesuatu itu kita harus libatkan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, saya nggak bisa tidur, saya lebih baik saya minum obat tidur saja. Ya, tapi saya pikir nanti saya pakai kekuatan saya sendiri. Ya, biar Tuhan saja yang tolong. Ya, nah saya percaya kalau Tuhan tolong, pasti saya bisa khotbah. Ya, pasti Tuhan beri kekuatan kepada saya, tetap saya bisa melayani dengan baik. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, jangan abaikan Tuhan Yesus dalam perencanaanmu atau pekerjaanmu. Karena keberhasilan, sukses usahamu itu ditentukan oleh Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, kita banyak rencana A, B dan sebagainya. Ya. Tapi segala sesuatu itu ya, sukses dan tidaknya itu ada pada Tuhan. Ya. Jadi dengan kata lain, manusia yang bekerja, tapi Tuhan Yesus yang memberkati. Ya, ini perhatikan. Ya. Kalau manusia itu jauh dari Tuhan, manusia bekerja dengan kekuatannya sendiri. Ya. Apakah bisa kaya kalau bekerja dengan kekuatannya sendiri? Bisa. Ya. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan tapi mereka kaya. Ya. Tapi ingat, ya, orang bekerja yang memakai kekuatannya sendiri bisa kaya, tapi justru kekayaannya itu akan membinasakan hidupnya. Karena tipu daya iblis melalui kekayaan dunia ini. Ini perhatikan, ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 16 ayat 26, ya, percuma engkau mendapat kekayaan dunia ini jika jiwamu tidak selamat. Ya. Jadi kita perhatikan, ya. Di dalam Amsal 11 ayat 24, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini Injil mengajarkan kepada kita. Ya, memang kebalik, ya, dengan pemahaman secara duniawi. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan memberkati supaya, ya, hidupmu ini diberkati. Ya. Karena kita melihat, ya, di mana cara Tuhan memberkati. Kalau kita memberkati, kita akan diberkati. Tidak memberkati, tidak ada berkat. Nah, ini seringkali tidak disadari. Itu berakibat pengeluaran saudara lebih besar dari pemasukan. Berkat tetap ada. Tuhan itu adil. Saudara bekerja tetap ada berkat. Ya,
Tapi karena tidak ada campur tangan Tuhan, maka apa yang masuk, ya, yang saudara terima hasil dari usahamu itu, pengeluaran lebih besar. Dengan kata lain, ya nggak bisa maju, atau dengan kata lain ya menjadi miskin, ya karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya, nah ini terjadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, saudara ya mesti tahu, ya saya rasa saudara tahu. Macam-macam, bisa karena sakit, ya bisa karena hal-hal lain. Ya, ada seseorang itu menghemat luar biasa. Ya, dia naik kendaraan, nabrak orang, ya, akhirnya disuruh ganti rugi. Kalau tidak salah itu mencapai 150 juta, kalau tidak salah 200 sampai 200 juta. Ya, nah itu pengeluaran hal-hal yang tidak terduga. Tuhan tidak suka kepada orang kikir dan tamak. Ini perhatikan. Sekali lagi, dalam Amsal 11 ayat 25, firman Tuhan mengajarkan memberkati diberi kelimpahan. Itu kunci berkat yang Tuhan curahkan kepada orang yang beriman. Ya. Orang yang memberkati itu bukti kasih Tuhan ada dalam hidupnya. Kalau saudara suka memberkati, itu berarti Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Ya, karena Roh Kudus itu bisa menggerakkan kita. Ya. Karena seringkali saya katakan, dasar iman Kristen itu adalah kasih. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Ya, ini perhatikan. Jadi kekayaan orang beriman untuk memberkati, itu akan diperhitungkan sebagai pahala atau upah di sorga. Nah ini dari agama lain, ya khususnya ya bagi agama mayoritas, dia suka memberkati karena dia inginkan ya ada pahala nanti di surga. Ya. Jadi kekayaan orang beriman itu untuk memberkati, itu nanti diperhitungkan sebagai pahala atau upah di surga. Ya. Kita kembali kepada firman Tuhan, ya, Yeremia 17 ayat 7 di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang seperti ini karena mengerti bahwa segala sesuatu yang hidup itu ada dalam kendali Tuhan. Ya, jadi orang itu mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengerti hidup ini, segala sesuatu yang hidup ada dalam kendali Tuhan, hidup kita pasti mengandalkan Tuhan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat, saya berikan salah satu contoh. Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir, ya, karena ada campur tangan Tuhan. Yusuf itu masih muda sekali. Dia menjadi penguasa di Mesir. Itu semata-mata karena ada campur tangan Tuhan. Saudara semua tahu, Yusuf bukan orang Mesir. Apalagi ya Yusuf seorang budak yang dalam tahanan hukum Mesir. Ya. Tapi Yusuf orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu kalau Tuhan itu mengendalikan kehidupan manusia. Ya. Nah jadi suksesnya hidup Yusuf karena Tuhan yang menentukan. Padahal dia asalnya ya
ditawan sebagai seorang budak di negeri Mesir. Tapi segala sesuatu akhirnya dia sukses, ya itu karena Tuhan yang menentukan. Penderitaan Yusuf karena imannya diproses supaya berkualitas. Jadi kalau ada saudara melihat seseorang, wah kok hidupnya penuh penderitaan ya. Wah ini nggak ada berkat Tuhan ini. Jangan terlalu cepat. Ya, jangan terlalu cepat. Kita melihat Yusuf ini ya bertahap. Ya, dari pertama diproses, kedua proses. Ya. Nah, kita melihat penderitaan Yusuf karena imannya diproses supaya berkualitas. Orang yang diproses itu dipakai Tuhan Yesus untuk memuliakan namanya. Ya, jadi kalau saudara mengalami penderitaan, jangan takut. Ya, mungkin iman saudara sedang diproses. Ya, Yusuf menjadi perdana menteri, Tuhan yang menentukan. Yusuf menjadi orang yang rendah hati dan berkualitas imannya, itu hasil Yusuf diproses oleh Tuhan. Biasanya kalau orang itu miskin menjadi kaya, menjadi angkuh, sombong. Ya, ada perubahan karakter yang baik menjadi karakter yang tidak baik. Ya, tapi tidak demikian bagi Yusuf. Ya, karena hidupnya dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan dia pun sudah diproses oleh Tuhan kehidupan iman rohaninya. Maka kita melihat Yusuf walaupun ya menjadi orang yang nomor 2 di Mesir, menjadi perdana menteri maksudnya, dia tetap rendah hati. Ya, Yusuf tetap menghormati orang tuanya dan menghormati saudara-saudaranya. Maka Yusuf itu menjadi berkat ya di negeri Mesir itu. Orang melihat Yusuf ini masih muda, tapi hikmatnya luar biasa. Ya, kemampuannya luar biasa. Jadi hidup orang Kristen itu menjadi berkat. Menjadi contoh bagi orang yang tidak beriman. Ya, ini perhatikan jemaat. Ya, hidup saudara ini sebagai orang beriman itu menjadi contoh bagi orang yang tidak beriman. Ya, menjadi berkat. Ya, bagi orang yang tidak beriman. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus ingin orang Kristen memiliki iman yang berkualitas. Bagaimana kalau dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, sedangkan saudara punya iman tidak berkualitas? Saudara akan dilibas oleh dunia ini. Saudara akan menjadi sama dengan dunia ini. Dan saudara tidak bisa memuliakan Tuhan. Maka kehidupan orang Kristen perlu diproses. Ya. Dan jangan takut. Ya, kalau minggu yang lalu sudah saya jelaskan, ya, kalau kita sedang diproses, kita mengalami penderitaan, sudah saya jelaskan waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan, penderitaanmu tidak melebihi dari kekuatanmu. Ya, karena kita melihat kekuatan iman itu adalah kekuatan kita. Iman itu dari Allah. Ya, maka kita melihat kalau waktu minggu yang lalu saya jelaskan, iman itu seperti pondasi yang sangat kuat, yang bisa menopang bangunan seberapapun beratnya. Begitupun juga ya penderitaan orang beriman. Imannya lebih kuat dari penderitaan yang dialami. Itu diproses. Ya.
Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya mengalami berbagai macam penderitaan. Ya. Tapi saya tidak pernah mengeluh kecewa kepada Tuhan. Tidak. Ya, saya pernah mengatakan, saya kecelakaan, tangan saya putus 2 kali. Ya. Mestinya dioperasi di pen, saya nggak mau. Dibawa ke sini saya tidak mau. Ya, saya bawa di dalam doa. Sembuh oleh pertolongan Tuhan. Ya. Tapi sekarang saya berdoa, aduh, Tuhan tolong Tuhan. Enggak ada jawaban. Ya, enggak ada jawaban. Maaf. Seringkali berulang-ulang saya katakan, saya kalau bisa bicara seperti ini di hadapan saudara, ini bukan kekuatan saya. Karena saraf kelima ini, ya, untuk minum air saja susah sekali. Sakit sekali. Jadi tadi pertama saya buka suara, sakitnya luar biasa. Ya. Tapi saya minta kekuatan. Ya. Tuhan memberikan kekuatan. Jadi jangan kalau saudara itu berdoa, Tuhan belum dengar, saudara kecewa. Kita ini siapa kok kecewa kepada Tuhan? Tuhan yang kecewa kepada kita. Bukan kita kecewa pada Sang Pencipta. Kebalik. Ya. Jadi sekalipun saya berdoa, tidak ada jawaban doa. Saya tetap mengasihi Tuhan. Dan kasih saya tidak pernah berubah. Saya tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mati bagi saya. Dan memberi kehidupan bagi saya. Ya, jadi jemaat harus bisa memahami ini semua. Ya. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus ingin orang Kristen memiliki iman yang berkualitas supaya tidak dilibas ya oleh dosa dunia ini. Untuk menjadi berkat bagi dunia, bagi orang yang tidak beriman. Kalau saudara memiliki iman yang berkualitas, tentu hidup saudara menjadi berkat. Ya, maka saudara bisa menjadi berkat bagi dunia. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang yang tidak beriman. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Inilah Injil kemuliaan. Perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Ya, perhatikan jemaat ya. Saya sudah selesai ya. Khotbah, saya harap jemaat bisa ya memahami arti di dalam kehidupan ini ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Supaya sebagai umat-Mu ini Tuhan, kami punya iman yang kuat, iman yang berkualitas Tuhan. Kami mengerti bagaimana kami hidup di tengah dunia yang jatuh ke dalam dosa. Kami tidak menjadi umat yang kikir, kami tidak menjadi umat yang dibodohi oleh dunia ini. Tetapi kami mengerti Tuhan, bagaimana kehidupan ini Engkau berkati sedemikian untuk kami ini menjadi berkat, untuk kami ini mengumpulkan Tuhan pahala-pahala kami di surga. Juga Tuhan Kau mengajarkan kami, supaya iman kami ini dibangun terus-menerus melalui proses yang kami jalani. Kami tidak menjadi goyah, kami tidak menjadi kecewa, tetapi kami semakin membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan, dan membangun kehidupan kami ini berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberkati gembala sidang kami dengan hikmat, urapan, dan pembukaan-pembukaan rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi. Engkau memberkati di dalam kesehatannya dengan kuasa bilur-Mu, Engkau menyembuhkan Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan di dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Materaikanlah firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi cepat. Jangan cepatkan, baik berdiri. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu. Doa berkat saya serahkan. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkati hidup ibadah mereka, iman rohani mereka. Tuhan juga berkati kehidupan rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan dan keuangan mereka. Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh umat-Mu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.